Baik, perkenalkan nama saya Jennifer Catherine Laurencialai dengan NIM 181020146. Di sini saya akan menjelaskan terkait pelakuan akuntansi terhadap konsolidasi anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Di situ yang pertama kita akan bahas mengenai pengaruh kepemilikan non pengendali. Kepemilikan penuh memiliki klaim atas pendapat dan aset bersih dari anak perusahaan, walaupun anak perusahaan dikonsolidasi dengan induk perusahaan dan mungkin anak perusahaan lainnya. Yang kedua ada laba bersih konsolidasi, di mana laba bersih konsolidasi itu merupakan selisih antara pendapatan dan beban dari konsolidasi. Selanjutnya saldo laba konsolidasi. Itu merupakan bagian dari laba yang tidak terdistribusikan yang dikonsolidasi yang dimiliki oleh pemegang saham induk perusahaan tersebut. Nah, selisihnya apabila total yang dipertimbangkan untuk pihak yang diakuisisi dalam sebuah kombinasi bisnis lebih besar daripada nilai buku aset bersih, maka muncul selisih atau diferensial untuk perbedaan tersebut. Selanjutnya ada kepentingan non pengendali, itu pemegang saham non pengendali dari anak perusahaan yang dimiliki dari kurang dari kepemilikan penuh. Baik, di sini saya akan membahas contoh kasus laba bersih konsolidasi. Nah, diketahui bahwa induk memiliki 80% saham biasa anak perusahaan dan anak perusahaan memperoleh laba 100 juta, maka 80 juta ke induk perusahaan sedangkan 20 juta dialokasikan ke pemegang saham non pengendali. Terus ilustrasi PTA memiliki 80% saham PTB yang dibeli pada nilai bukunya selama tahun 2011. PTB melaporkan laba bersih 25 juta, sementara PTA melaporkan laba sebesar 100 juta. Dari hasil operasi sendiri dan pendapatan dengan metode ekuitas sebesar 20 juta, laba bersih konsolidasi untuk tahun 2011 itu dihitung sebagai berikut. Laba bersih terpisah PTA itu diketahui ditulis 100 juta, terus laba bersih PTB juga 25 juta. Nah, proporsi kepemilikan PTA itu 80%, maka dikali dengan 25 juta dapatlah 20 juta. 20 juta ditambah dengan laba bersih terpisah PTA 100 juta menghasilkan 120 juta. Nah, untuk perhitungan residualnya, laba bersih PTA dikurangi dengan pendapatan dari anak perusahaan. Jadi 120 juta dikurang dengan 20 juta, jadi 100 juta. Nah, laba bersih PTB-nya 25 juta. Jadi semuanya 125 juta. Nah, dikurangi laba kepemilikan non pengendali sebesar 25 juta dikali dengan 20% menghasilkan 5 juta, dan 125 juta dikurang dengan 5 juta menghasilkan laba bersih konsolidasi sebesar 120 juta. Baik, selanjutnya masuk ke dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, laporan keuangan konsolidasi sendiri itu merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan dari hasil operasi untuk induk perusahaan dan satu atau lebih anak perusahaan, seakan-akan entitas individual tersebut merupakan satu entitas atau perusahaan suatu perusahaan. Manfaat laporan keuangan konsolidasi tersebut adalah yang pertama, untuk mengetahui efek entitas anak perusahaan terhadap induk perusahaan dalam jangka panjang dan memberikan informasi paling mutakhir kepada tim manajemen perusahaan induk mengenai kinerja anak perusahaan yang dimiliki dan memberikan informasi kepada pihak luar yang lebih membutuhkan. Jadi untuk laporan keuangan konsolidasinya itu penjualan dikurang HPP-nya didapat laba kotor. Selanjutnya laba kotor dikurang dengan beban-bebannya dan dikurang juga dengan pendapatan untuk kepemilikan pengendali, itu menghasilkan laba bersih konsolidasi. Perkenalkan, nama saya Christine Natasha Kelang, NIM 181200145. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penghentian konsolidasi. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya apa penyebab penghentian konsolidasi itu terjadi. Nah, jika anak perusahaan tidak lagi memenuhi kriteria konsolidasi, biasanya karena induk perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atas anak perusahaan. Nah, misalnya anak perusahaan tersebut bangkrut. Nah, pada beberapa kasus anak perusahaan juga tidak memenuhi kualifikasi untuk dilaporkan menggunakan metode ekuitas dan induk perusahaan harus melaporkannya dengan metode biaya. Nah, ketika terjadi perubahan metode akuntansi, laporan keuangan setelah perubahan terjadi dipandang sebagai laporan keuangan entitas yang berbeda. Menurut PSAK nomor 4, mengharuskan perlakuan akuntansi untuk beberapa kasus mengikuti PSHK nomor 13, yaitu akuntansi untuk investasi. Yang berikut adalah perlakuan untuk laba komprehensif lainnya. Nah, akun laba komprehensif lainnya adalah akun temporer yang akan ditutup tiap akhir periode. Tidak seperti pendapatan dan beban yang tiap akhir periode ditutup ke saldo laba. Akun laba komprehensif lainnya ditutup ke akun khusus ekuitas pemegang saham, akumulasi laba komprehensif lainnya, dan modifikasi kertas kerja konsolidasi. Nah, untuk modifikasi kertas kerja konsolidasi bagian laba komprehensif lainnya, jika ada, akan dialokasikan ke pemilik non-pengendali dan jumlah akumulasi laba komprehensif lainnya akan dilaporkan dalam neraca konsolidasi. Pada kertas kerja dapat diletakkan setelah bagian laporan laba rugi dari kertas kerja standar. Namun, ada yang menempatkannya di bawah bagian laporan dengan alasan jika tidak ada laporannya akan dihilangkan dari kertas kerja konsolidasi. Modifikasi dalam kertas kerja hanya ada tambahan akun ekuitas pada pemegang saham yang dimasukkan dalam kertas kerja bagian neraca untuk efek kumulatif dari laba komprehensif lainnya. Kita masuk pada ilustrasinya. Anak perusahaan melaporkan laba komprehensif lainnya selama tahun 2012. PT Anak membeli investasi yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual seharga 20 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2012, nilai wajar dari efek meningkat menjadi 30 juta rupiah. Selain pengaruh akuntansi untuk investasi efek PT Anak tersebut, informasi laporan keuangan yang dilaporkan oleh PT Induk dan PT Anak pada tanggal 31 Desember 2012 yang bisa teman-teman lihat pada slide sebelumnya, yaitu slide laporan keuangan dari PT Anak dan PT Induk tersebut. Nah, di sini ada ayat jurnal penyesuaian yang dicatat oleh anak perusahaan, yaitu pada tanggal 31 Desember 2012, investasi pada efek tersedia untuk dijual sebesar 10 juta di debit dan pada keuntungan investasi belum direalisasi sebesar 10 juta di kredit. Ini adalah mencatat peningkatan nilai wajar efek. Nah, selanjutnya ayat jurnal penyesuaian yang dicatat oleh induk perusahaan. Investasi pada saham PT Anak sebesar 8 juta di debit, pada laba komprehensif lainnya dari anak perusahaan sebesar 8 juta di kredit. Nah, ini adalah pencatatan untuk keuntungan belum direalisasi dari investasi. Ini adalah pelaporan tahun kedua setelah penggabungan usaha. Nah, neraca percobaan PT Anak berubah untuk mencerminkan yang pertama adalah pengurangan saldo kas karena akuisisi investasi, yang kedua adalah investasi pada efek tersedia untuk dijual, dan yang ketiga adalah keuntungan belum direalisasi atas investasi sebesar 10 juta. Nah, prosedur konsolidasinya ada ayat jurnal eliminasi 20 sampai dengan 25 itu maksudnya adalah ayat jurnal yang telah saya bahas sebelumnya dan ditambah ayat jurnal eliminasi yang akan saya jelaskan di bawah ini. Nah, ayat jurnal yang pertama adalah laba komprehensif lainnya dari anak perusahaan sebesar 8 juta pada debit dan investasi pada saham PT Anak sebesar 8 juta di kredit. Ini adalah mengeliminasi laba komprehensif lainnya untuk anak perusahaan. Ayat jurnalnya adalah laba komprehensif lainnya untuk kepemilikan non-pengendali sebesar 2 juta di debit, pada kepemilikan non-pengendali sebesar 2 juta di kredit. Ini adalah mengalokasikan LKL kepemilikan non.
Yang berikut adalah pertimbangan tambahan. Nah, dalam pertimbangan tambahan ini, saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah akun valuasi anak perusahaan pada akuisisi. Menurut PSAK 22 menunjukkan bahwa seluruh aset dan liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis seharusnya dimulai pada nilai wajar tanggal akuisisi. Untuk beberapa akun valuasi seperti akumulasi penyusutan, bahwa jumlah akun evaluasi tanggal akuisisi harus diimbangi terhadap akun aset terkait setiap waktu laporan konsolidasi yang dibuat. Nah, pertimbangan tambahan yang kedua adalah saldo laba negatif anak perusahaan saat diakuisisi. Nah, induk perusahaan mungkin membeli anak perusahaan dengan akun saldo laba bernilai negatif atau memiliki saldo laba debit. Nah, akumulasi defisit anak perusahaan saat akuisisi tidak menimbulkan masalah khusus dalam proses konsolidasi. Pertimbangan tambahan yang ketiga adalah pelepasan aset perusahaan yang terkait dengan selisih. Nah, pelepasan aset biasanya memiliki implikasi laporan laba rugi. Apabila anak perusahaan melepaskan aset dan merupakan salah satu aset yang mendapatkan alokasi selisih dalam kertas kerja konsolidasi, maka akan mempengaruhi laba metode ekuitas yang dicatat oleh induk perusahaan dan laba konsolidasi. Nah, bagian sisa selisih pembelian yang belum diamortisasi yang terkait dengan aset yang dijual tersebut harus dihapuskan oleh induk perusahaan dalam metode ekuitas sebagai pengurangan akun pendapatan dari anak perusahaan dan investasi. Dalam konsolidasi, bagian pembelian yang belum diamortisasi harus diakui sebagai penyesuaian atas laba yang dikonsolidasi. Pertimbangan tambahan yang keempat adalah persediaan. Nah, setiap selisih yang terkait dengan persediaan akan dialokasikan ke persediaan selama anak perusahaan masih memiliki persediaan tersebut. Nah, pada periode di mana persediaan tersebut dijual, selisih yang terkait dengan persediaan akan dialokasikan ke beban pokok penjualan. Pertimbangan tambahan yang kelima adalah aset tetap. Nah, diferensial pembelian terkait dengan tanah yang dimiliki anak perusahaan akan ditambahkan ke saldo tanah dalam kertas kerja konsolidasi setiap penyusunan neraca konsolidasi. Jika anak perusahaan menjual tanah tersebut, maka dalam kertas kerja diferensial akan diperlakukan sebagai penyesuaian atas keuntungan atau kerugian dari penjualan tanah di periode terjadinya penjualan tersebut. Nah, pertimbangan tambahan yang terakhir adalah mengalokasikan selisih awal. Nah, apabila metode ekuitas digunakan dalam pembukuan induk perusahaan harus menyesuaikan nilai tercatat investasi dan pendapatan metode ekuitas pada periode terjadinya penjualan untuk menghapus pembukuan selisih tersebut. Nah, setelah itu, tidak ada lagi selisih sebesar 10 juta rupiah penjualan peralatan yang terkait dengan selisih juga diperlakukan dengan cara yang sama dengan tanah, kecuali amortisasi untuk periode saat ini dan periode-periode sebelumnya harus diperhatikan. Nah, 10 juta ini pasti teman-teman menanyakan dari mana. Nah, teman-teman bisa lihat kembali slide dari laporan keuangan dan jurnal-jurnal yang telah saya bahas di video sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Vincent Martin Tarus Junior, NIM 18-120-143, semester 5F. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu mengenai konsolidasi dan metode biaya. Induk perusahaan bebas untuk memilih menggunakan metode biaya atau metode ekuitas atau versi lain dari metode ekuitas dalam pembukuan terpisahnya untuk akuntansi investasi pada anak perusahaan yang akan dikonsolidasikan, walaupun laba bersih dan saldo laba induk perusahaan berdasarkan metode ekuitas. Umumnya sama dengan laba bersih dan saldo laba konsolidasi. Hal ini umumnya tidak terjadi jika digunakan metode biaya, karena metode biaya menggunakan ayat jurnal induk perusahaan yang berbeda dibandingkan metode ekuitas. Maka metode biaya juga mengharuskan ayat jurnal eliminasi yang berbeda dalam penyusunan kertas kerja konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi biasanya akan sama, tidak bergantung pada metode biaya atau metode ekuitas yang digunakan perusahaan induk perusahaan dalam pembukuan yang terpisahnya.
Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang konsolidasi tahun penggabungan usaha atau konsolidasi awal penggabungan. Di sini dapat kita lihat soal ilustrasi. PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 1 Januari 2011 seharga 310 juta. Harga beli tersebut lebih tinggi, yaitu senilai 70 juta dari nilai buku saham yang diakuisisi. Dari total diferensial tersebut senilai 8 juta. Terkait dengan tanah itu senilai 48 juta, terkait dengan bangunan dan peralatan yang mempunyai sisa umur 10 tahun dari tanggal penggabungan usaha yaitu senilai 4 juta, terkait dengan persediaan yang dijual selama tahun 2011 dan yaitu senilai 10 juta, terkait dengan goodwill yang memiliki masa ekonomisnya selama 5 tahun. Di sini ayat jurnal induk perusahaan metode biaya, yaitu sini ada investasi pada saham PT Anak itu berada pada posisi debit yaitu senilai 310 juta, pada kas yaitu posisinya di kredit yaitu senilai 310 juta. Berikutnya ada kas yang berada pada posisi debit yaitu senilai 24 juta. Terus pendapatan dividen yang berada pada posisi kredit senilai 24 juta. Itu ada keterangan di bawah. Mencatat dividen dari PT Anak itu senilai 30 juta dikali dengan 80%. Nah, di sini ada catatan juga singkat, yaitu tidak ada ayat jurnal dalam pembukuan induk perusahaan untuk mengamortisasi atau menghapus bukuan bagian dari diferensial pembelian yang habis selama tahun 2011 sebagaimana yang dilakukan dalam metode ekuitas. Berikut ada kertas kerja konsolidasi tahun penggabungan usaha. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kertas kerja metode biaya. Nah, di sini perbedaan konsolidasi antara metode biaya dan metode ekuitas lebih terlihat di tahun kedua kepemilikan. Ilustrasi, PT Induk memperoleh laba dari operasinya terpisah dari anak perusahaan yaitu senilai 160 juta selama tahun 2012 dan membayar dividen sebesar 60 juta. PT Anak melaporkan laba bersihnya sebesar 75 juta dan membayarkan dividen sebesar 40 juta. Nah, untuk ayat jurnal induk perusahaan metode biaya, ini ada pada kas yaitu sebesar 32 juta yaitu ada pada posisi debit, pendapatan dividen sebesar 32 juta pada posisi kredit. Untuk mencatat penerimaan dividen sini ada 40 juta dikali dengan 0,80. Kertas kerja konsolidasi tahun kedua setelah penggabungan usaha. Pendapatan dividen yaitu sebesar 32 juta pada posisi debit. Dividen diumumkan yaitu sebesar 32 juta pada posisi kredit, mengeliminasi pendapatan dividen dari anak perusahaan. Pendapatan untuk kepemilikan non pengendali yaitu sebesar 15 juta pada posisi debit. Dividen diumumkan yaitu sebesar 8 juta pada posisi kredit. Kepemilikan non pengendali sebesar 7 juta pada posisi kredit. Mengalokasikan laba ke kepemilikan minoritas. Saham biasa PT Anak itu sebesar 200 juta pada posisi debit, saldo laba pada tanggal 1 Januari sebesar 100 juta pada posisi debit, diferensial yaitu sebesar 70 juta pada posisi debit. Investasi pada saham PT Anak yaitu sebesar 310 juta pada posisi kredit, kepemilikan non pengendali sebesar 60 juta pada posisi kredit. Mengeliminasi saldo investasi pada tanggal akuisisi. Perhitungan saldo laba PT Anak. Di sini ada saldo laba PT Anak pada tanggal 1 Januari 2012 sebesar 120 juta. Saldo laba PT Anak saat diakuisisi yaitu sebesar 100 juta. Saldo laba PT Anak saat diakuisisi yaitu sebesar 100 juta. Laba yang didistribusikan yaitu sebesar 20 juta. Bagian kepemilikan non pengendali yaitu sebesar 0,20. Maka kenaikan dialokasikan ke kepemilikan non pengendali yaitu sebesar 4 juta. Terus untuk saldo laba pada tanggal 1 Januari yaitu sebesar 4 juta pada posisi debit. Terus ada kepemilikan non pengendali sebesar 4 juta pada posisi kredit. Terangannya ada mengalokasi
laba tidak didistribusikan anak perusahaan periode sebelumnya ke kepemilikan non-pengendali. Baik, sekian dari hasil pemaparan materi saya mengenai konsolidasi dan metode biaya. Sekian dan terima kasih.